Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai manajemen modal kerja bagian poin B, yaitu metode penentuan besarnya kebutuhan modal kerja. Terdapat dua metode untuk menentukan kebutuhan modal kerja. Pertama adalah metode waktu keterikatan dana dan yang kedua adalah metode perputaran modal kerja. Kita akan pelajari metode yang pertama terlebih dahulu. Metode waktu keterikatan dana. Metode ini menghitung kebutuhan modal kerja berdasarkan waktu keterikatan dana tersebut dalam modal kerja. Ya, ada sebuah contoh ini. Misalnya perusahaan membeli kebutuhan bahan mentah sebesar Rp200.000. Ya, jadi harganya bahan mentah itu Rp200.000. Kemudian bahan mentah itu harus dipesan 5 hari sebelum digunakan. Ya, dan pembayarannya itu pada saat pemesanan. Ya, ketika perusahaan itu memesan bahan mentah tersebut. Kemudian proses produksi ya memerlukan 3 hari. Setelah barang itu jadi, harus disimpan ke dalam gudang selama 2 hari. Ya. Kemudian penjualan barang jadi secara kredit, ya artinya pembeli itu tidak langsung membayar ya pada saat pembelian gitu ya, tetapi ini dilakukan secara kredit dengan pembayarannya itu 3 hari setelah pembelian ya. Jadi kasnya itu baru diterima setelah 3 hari dari penjualan atau penjualan oleh perusahaan atau pembelian oleh pelanggan. Ya, dari contoh ini, dari sebuah kasus ini bisa dilihat bagannya. Ya, mulai dari pesan ke proses produksi ini memerlukan 5 hari. Ya, 5 hari. Nah, pada saat pesan pembayaran itu harus dilakukan. Ya, pembayarannya adalah Rp200.000. Ya, membayar Rp200.000. Kemudian dari proses produksi menuju barang jadi masuk gudang ini memerlukan waktu 3 hari. Ya, 3 hari. Setelah itu barang jadi itu harus disimpan ya di gudang selama 2 hari sebelum barang jadi itu dijual kepada pelanggan. Ya, 2 hari. Dari penjualan sampai dengan penerimaan pembayaran kas dari pelanggan, perusahaan memerlukan waktu 3 hari. Ya. Uang masuknya 200.000 ya, 200.000. Nah, sehingga uang 200.000 ini terikat selama 13 hari ya. Nanti ini penjelasannya ada di paragraf ini ya. Dana dalam bentuk uang tunai 200.000 ya untuk menjadi uang tunai lagi ya, uang berupa uang masuk 200.000 sehingga dapat digunakan untuk membeli bahan mentah lagi ya, membeli bahan mentah lagi setelah ini ya, memerlukan waktu 13 hari ya. Dari mana 13 hari? 13 hari dari 5 hari ditambah dengan 3 hari ditambah dengan 2 hari ditambah dengan 3 hari. Jadi total waktu yang dibutuhkan adalah 13 hari. Padahal kebutuhan bahan mentah itu harus dipenuhi setiap hari, ya. Setiap hari harus dipenuhi. Sehingga selama 13 hari, setiap hari perusahaan ini harus menyediakan uang senilai Rp200.000, ya, untuk membeli bahan mentah. Karena alasannya karena bahan mentah itu harus dipenuhi setiap hari. Jadi 200.000 itu harus disediakan setiap hari selama 13 hari. Oke. Pada hari ke-14 ya, setelah di sini hari ke-14 ini perusahaan tidak perlu lagi menyediakan dana ya, tidak perlu lagi menyediakan dana 200.000.
Kenapa? Karena dana yang dipergunakan pada hari pertama ya sudah kembali menjadi uang tunai pada hari ke-13 ya. Jadi sudah kembali lagi 200.000. Sehingga bisa digunakan untuk membeli bahan mentah untuk hari ke-14. Seperti itu. Kemudian berdasarkan waktu keterikatan dana dalam modal kerja, maka kebutuhan modal kerja untuk membeli bahan mentah adalah 13 hari. Ya, jadi waktu yang terikat ini 13 hari dikalikan dengan 200.000 ya. Ini adalah dana yang harus disediakan oleh perusahaan setiap hari selama 13 hari ya. Oke, seperti itu. Sehingga total kebutuhan modal kerja untuk membeli bahan mentah adalah 2.600.000. Oke. Kemudian seandainya pembayaran pembelian bahan mentah itu dilakukan saat bahan itu sudah datang ya. Jadi pembayarannya ada di sini ya. Pembayarannya ada di sini. Dan penjualannya itu dilakukan secara tunai ya, berarti tidak ada ini ya, langsung di penjualannya menerima kas ya. Maka kebutuhan modal kerja untuk membeli bahan baku itu juga akan berubah ya. Perubahannya bagaimana? Nah, ini sudah ada baganya ya, mulai pesan sampai dengan produksi selama 5 hari ini tidak diperhitungkan ya, karena perusahaan itu baru membayar ketika barang itu sudah datang ya, sudah datang atau sudah diterima oleh perusahaan. Pembayarannya adalah Rp200.000. Kemudian dari proses produksi menuju dengan barang jadi masuk gudang dibutuhkan waktu 3 hari, kemudian dari gudang menuju ke penjualan secara tunai, karena ini tunai berarti pembeli itu langsung memberikan uangnya ya kepada kita senilai 200.000. Ini membutuhkan waktu 2 hari ya dari gudang ke penjualan tunai, sehingga kita bisa menentukan waktu keterikatan dananya adalah 5 hari. Jadi yang dihitung hanya dari sini, 3 hari ditambah dengan 2 hari. Ya, uang tunai 200.000 akan menjadi uang tunai kembali. Ya, uang tunai kembali dalam waktu 5 hari. Maka kebutuhan modal kerja untuk membeli bahan mentah adalah 5 hari waktu keterikatan dana. Kemudian dikali dengan ini 200.000 atau uang tunainya, sehingga modal kerjanya, kebutuhan modal kerjanya adalah Rp1.000.000. Oke, seperti itu. Itu adalah contoh kasus mengenai metode waktu keterikatan dana. Oke, yang kedua adalah metode perputaran modal kerja. Modal kerja di sini yang dimaksud adalah modal kerja kotor atau total aktiva lancar ya, seperti yang diklasifikasikan ini, keseluruhan aktiva lancar. Rumus yang digunakan untuk perputaran modal kerja atau working capital turnover adalah penjualan dibagi dengan total aktiva lancar atau total aset lancar. Ya, misalnya perusahaan itu melakukan penjualan tahun ini senilai 100 juta dan total aktiva lancarnya adalah 15 juta. Maka tingkat perputaran modal kerjanya berarti penjualan dibagi dengan total aktiva lancar. 100 juta dibagi dengan 15 juta. Tingkat perputarannya 6,67 kali. Ya. Seandainya tahun depan perusahaan itu merencanakan meningkatkan penjualan menjadi Rp133.400.000, maka kebutuhan modal kerjanya adalah 133.400 dibagi dengan perputaran atau tingkat perputaran modal kerjanya 6,67.
Sehingga dihasilkan kebutuhan modal kerja atau total aktiva lancarnya adalah 20 juta. Ya, ini rumus ini tinggal dibalik aja. Ya, masih menggunakan rumus working capital turnover atau perputaran modal kerja, penjualan dibagi total aset atau total aktiva lancar, ya seperti itu. Kalau misalnya pengen tahu seperti ini ya, di kasus yang di bawah ini, pengen mengetahui ketika ada peningkatan penjualan, berarti total aktiva lancar yang ditanyakan, ya. Total aktiva lancarnya yang ditanyakan, tinggal dibalik ke rumusnya, ya, dari penjualan dibagi dengan total perputaran modal kerja, seperti itu. Selanjutnya ada contoh kasus. Sebuah perusahaan memproduksi barang X dengan kapasitas satu hari sama dengan 20 unit. Ya, satu hari ini perusahaan bisa menghasilkan 20 unit barang X. Hari kerja dalam satu bulan dihitungnya 25 hari. Bahan yang digunakan ini ada dua macam, yaitu bahan A dan bahan B. Ya. Bahan A ini harus dipesan dan dibayar 5 hari sebelum bahan itu digunakan. Ya, setiap satu unit barang X, ya, barang yang akan diproduksi, barang X membutuhkan 100 rupiah bahan A. Ya, sedangkan untuk bahan B ini tidak perlu dipesan. Biasanya bisa langsung dibeli dan langsung digunakan. Ya. Setiap unit barang X membutuhkan 25 bahan B. Kemudian biaya yang lain selain bahan baku ada biaya tenaga kerja langsung atau biaya TKL. Senilai Rp75 per unit barang X. Kemudian biaya tetap terdiri dari dua biaya, yaitu biaya administrasi dan biaya gaji pimpinan. Ya, masing-masing biayanya secara berurutan adalah Rp12.500 per bulan dan Rp25.000 per bulan. Ya, seperti itu. Kemudian proses produksi ini membutuhkan waktu 3 hari. Ya, membutuhkan waktu 3 hari, kemudian setelah diproduksi, kemudian disimpan di gudang dengan pertimbangan kualitas selama 2 hari, dan penjualannya itu dilakukan secara kredit. Berarti artinya bahwa pelanggan itu tidak membayar secara langsung kepada perusahaan, ya, tetapi menunggu beberapa hari. Ya, ternyata ini pembayarannya 5 hari, ya, 5 hari setelah penjualan. Kas minimal per hari adalah Rp25.000. Ya. Kemudian berapakah kebutuhan modal kerja tersebut? Ini adalah pertanyaannya. Oke. Kemudian kita harus identifikasi terlebih dahulu biayanya, biaya apa saja yang terjadi, ya. Ternyata ada beberapa biaya, ya. Pertama adalah biaya bahan bakunya untuk bahan A dan bahan B, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung dan ada biaya tetap, ya. Oke, untuk yang A, bahan A ini terikat dalam berapa hari? Kita cari. Dari mulai pemesanan, ya, kita harus sudah membayar, ya. Dari mulai pemesanan kita sudah harus membayar untuk bahan A. Ya, jadi pemesanannya adalah 5 hari, ya, dibayar 5 hari ini selama 5 hari. Kemudian dari pemesanan kemudian ke proses produksi ini 3 hari, ya, sesuai dengan soal di sini memerlukan waktu 3 hari. Kemudian penyimpanan di gudang memerlukan waktu 2 hari dan piutang atau penerimaan kas, ya, penerimaan kas yang diperoleh dari pelanggan ini memerlukan waktu 5 hari untuk bahan A. Sehingga kalau di total waktu keterikatan dana untuk bahan A adalah 15 hari. Dari 5 ditambah dengan 3, ditambah dengan 2, ditambah dengan 5. Oke.
Kemudian untuk bahan B. Untuk bahan B, ini tidak perlu dipesan dan bisa langsung dibeli dan langsung digunakan. Ya, jadi ini langsung masuk ke proses ini. Proses produksinya 3 hari, membutuhkan waktu 3 hari, kemudian penyimpanan di gudang 2 hari, piutang atau penerimaan kas dari pelanggan membutuhkan waktu 5 hari. Sehingga bahan baku B, tenaga kerja langsung dan biaya tetap itu terikat selama 10 hari. Ya, 10 hari. Kalau sudah dicari waktu keterikatan dana, kemudian kita bisa menghitung kebutuhan modal kerjanya. Untuk bahan A, ini terikat selama 15 hari, maka kita bisa menghitung kebutuhannya modal kerja untuk bahan A adalah Rp100 ya, 1 unit barang X ini membutuhkan Rp100, kemudian dikalikan dengan 1 hari itu bisa menghasilkan berapa unit ya. Ternyata adalah 20 unit. Kemudian dikalikan dengan waktu keterikatan dana ya, 15 hari. Sehingga totalnya adalah Rp30.000. Kemudian untuk bahan B. Bahan B ini terikat selama 10 hari ya. Ini terikat selama 10 hari. Sehingga kita bisa tentukan biaya membutuhkan ini ya Rp25 bahan B untuk memproduksi 1 unit bahan X, sehingga Rp25 dikalikan dengan 20 unit ya, 20 unit itu 1 hari bisa menghasilkan 20 unit dikalikan dengan waktu keterikatan dana ya, 10 hari. Sehingga untuk bahan B modal kerjanya, kebutuhan modal kerjanya adalah Rp5.000. Oke, kemudian untuk biaya tetap. Biaya tetap ini juga terikat selama 10 hari. Ya, 10 hari. Padahal di soal ini masih dalam bentuk bulan. Ya, sehingga kita harus konversi terlebih dahulu. Ya, kita tambahkan untuk biaya tetap karena ada 2 komponen, yaitu biaya administrasi dan biaya gaji pimpinan, maka ini ditambahkan terlebih dahulu. Maka akan ketemu biaya tetap per bulan. Setelah ketemu angka ini, maka kita harus bagi menjadi dibagi dengan 25. Kenapa? Karena ini asumsinya di dalam soal hari kerja dalam 1 bulan adalah 25 hari. Ya, jadi ini dibagi dengan hari kerja selama 1 bulan. Ya, 37.500 dibagi 25, hasilnya adalah biaya tetap per harinya Rp1.500 per hari. Oke, kalau sudah ketemu per hari, maka kita kalikan dengan keterikatan waktunya ya. Kebutuhan selama 10 hari tinggal kita kalikan aja biaya tetap per hari dikalikan dengan 10 hari. Hasilnya adalah 15 hari. Langkah selanjutnya sudah ada tadi perhitungan modal kerja untuk bahan baku, kemudian biaya tetap, kemudian kita hitung untuk tenaga kerja langsung. Ya, tenaga kerja langsung ini juga terikat selama 10 hari. Maka kita bisa kalikan biaya tenaga kerja langsungnya ya 75 unit per unit dikalikan dengan 20 unit yang diproduksi ya, kapasitas yang diproduksi dalam 1 hari dikalikan dengan keterikatan hari ya, 10 hari. Sehingga totalnya adalah Rp15.000. Oke, kemudian ada tambahan informasi ya, kas minimal per hari untuk perusahaan itu adalah Rp25.000 ya. Jadi harus ada tersedia kas ya, minimal itu Rp25.000, sehingga ini juga menambahkan kebutuhan modal kerja. Oleh karena itu kita bisa menghitung kebutuhan modal kerjanya ya dari perhitungan modal kerja, bahan A, bahan B, biaya tetap, tenaga kerja langsung, dan kas minimal per hari. Totalnya adalah Rp90.000. Baik, itu adalah penjelasan mengenai
menghitung kebutuhan modal kerja ya. Ada metode waktu keterikatan dana dan yang kedua adalah metode perputaran modal kerja. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan untuk materi yang B. Kemudian untuk materi yang C, poin C akan saya jelaskan di video yang lain ya. Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.